Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang baik. Pada hari ini, kami membahas kembali terkait dengan adanya selebgram. Ya, selebgram nih, mengaku selebgram. Tertangkap dan ditangkap. Ya, tertangkap dan ditangkap. Apa beda tertangkap dan ditangkap? Ya, nanti kita bahas ya. Selebgram kembali ditangkap oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Ya, lagi-lagi mengaku selebgram, ternyata apa? Uangnya didapat dari hasil kejahatan. Hasil kejahatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkotika jaringan internasional. Video sebelumnya kami membahas tentang orang yang mengaku atau bergaya seorang ratu, ya, menghambur-hamburkan uang, membantu orang susah. Ternyata uangnya juga didapat dari menjual narkotika. Karena apa? Suami pertamanya diduga ditembak di China. Habis itu dia menjadi pimpinan jaringan tersebut. Habis itu menikah dia dengan yang lain, suami yang keduanya. Suami keduanya ditangkap. Dari suami keduanya lah baru ketahuan jaringan penjualan narkotika tersebut. Nah, hari ini juga begitu. Seorang wanita, ya, selebriti, selebgram, ya, nampang di dunia maya, di medsos, gaya-gayaan, ya, mengaku selebgram. Ternyata uang yang didapat lagi-lagi dari hasil kejahatan. Aduh, gawat kita nih. Gawat orang Indonesia nih, itulah dia. Pengen hidup gaya, pengen diakuin keberadaannya, mau hedon, nggak mau kerja yang halal, ujung-ujungnya apa? Menjual narkotika. Ya, sudah edan ini semua. Kita berharap kalau Anda mendapatkan sesuatu itu bukan dari hasil jeripaya Anda, janganlah Anda sok-sokan mempertunjukkan di media sosial. Karena apa? Kalau ketangkap Anda malu. Ya, waktu itu istri dari mantan kepala bea cukai, gaya-gayaan di medsos, ya, kesorot sama KPK, ya, akhirnya apa? Suaminya diperiksa oleh KPK, ketahuan rupanya uangnya, ya, hasil korupsi, kan gitu. Jadi jangan sok-sokan lah kalau kalian mendapat uang itu bukan hasil keringat kalian, bukan hasil kerja keras, jangan kau pamerkan. Diam-diam aja kau nikmatin aja, ya, supaya orang nggak cemburu, dilaporkan kamu. Nah, kalau ketahuan, ketangkap, malu, ternyata uangnya bukan hasil kerja keras. Oke, kita bahas sekarang nih, selebgram Makassar bandar narkoba. Mati nggak itu? Ngaku selebgram, ternyata bandar narkoba. Barreskrim Polri menetapkan selebgram asal Makassar, Nur Utami, sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU jaringan narkoba Freddy Pratama. Bayangkan, ini lagi viral banget ini. Freddy Pratama ini bandar narkoba jaringan internasional. Bayangkan aja, nanti akan kita bahas berapa puluh orang sudah ditangkap dari
jaringan Freddy Pratama. Bahkan jaringan Freddy Pratama ini ya sudah merambah ke institusi kepolisian. Ada seorang perwira polisi yang mendapatkan hasil melindungi, meloloskan narkotika jaringan Freddy Pratama. Bayangkan aja. Udah masuk sendi-sendi hukum. Ya. Kalau narkotika ini masuk, bayangkan ya, udah berapa ribu orang anak bangsa yang sudah rusak dibuatnya. Kenapa? Sekali orang mengkonsumsi narkotika, itu masuk ke darahnya, yang mana itu akan meminta kembali. Ya, kalau dia nggak diberikan, dia akan melakukan apapun. Itu kalau sudah orang kena narkotika. Hati-hati Anda ya. Polisi mengungkap Nur Utami dibekuk tak lama setelah rampung menunaikan ibadah umroh. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba atau Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi mengatakan Nur ditangkap pada tanggal 16 September hari Sabtu 2023 lalu. Ya, pada tanggal 16 September 2023. Tidak lama, baru-baru kemarin ditangkap. Ya, makanya langsung kita naikkan beritanya. Setelah dia tertangkap. Jayadi menuturkan Nur merupakan istri dari tersangka S yang membantu Freddy Pratama mengendalikan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Bayangkan aja, si S ini jaringan Freddy Pratama yang mengendalikan narkotika khusus wilayah Sulawesi Selatan. Baik, sekarang mereka sudah membagi wilayah-wilayah tersebut di tiap provinsi. Ngeri negaranya. Nur Utami kini telah ditahan di rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri. Tuh, rasakanlah. Selama ini gaya-gaya lo. Ya, mempertunjukkan kemewahan. Membuat orang di luar sana iri. Ternyata hasil dari narkotika. Sekarang di dalam tahanan, rasakanlah gimana. Adapun S, kata Jayadi, hingga kini menjadi buron. Bayangkan aja. Nur ini istri S. Si S-nya di mana sekarang masih di buron. Masih dicari oleh Bareskrim Mabes Polri. Ternyata menurut pihak kepolisian, S sempat berkomunikasi dengan istrinya, si Nur ini, sebelum ditangkap sebagai tersangka. Nah, saya yakin ini akan tertangkap sama polisi lagi ya. Nggak mungkin kalau polisi sampai nggak bisa nangkap S, ya, dia sempat berkomunikasi dengan istrinya. Harusnya kan dari jaringan seluler itu bisa disadap, diikuti di mana sekarang berada S. Tapi saya yakin polisi mempunyai alat yang ini kok, yang canggih, yang bisa mendetek keberadaan dari si S ini, suami si Nur. Ya, saya yakin tuh tak lama lagi nih si S ini akan tertangkap oleh kepolisian. Direktorat Tindak Pidana Narkotika, ya, atau Tipit Narkoba Bareskrim menyita sejumlah aset dari selebgram asal Makassar tersebut, ya, si Nur, yang menjadi tersangka kasus TPPU terkait jaringan Freddy Pratama. Ya, sekarang sudah disita tuh. Apa aja nanti yang disita dari si Nur, nanti kita bahas di sini. Ya, apa itu yang disita oleh Mabes Polri terkait dengan jaringan narkotika Freddy Pratama? Ya, antara lain asetnya ya terdiri atas mobil hingga tas mewah yang diduga dibeli menggunakan uang hasil penjualan narkotika. Sebagai informasi, selebgram Nur Utami ditetapkan sebagai tersangka karena menikmati hasil penjualan narkoba suaminya, si S, yang merupakan jaringan Freddy Pratama. Nah, di luar sana pasti bertanya,
Kenapa si Nur bisa jadi tersangka ditangkap? Ya, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila ya tindak pidana asalnya atau predikat krimnya sudah terbukti, maka bisa untuk menyita aset tersebut, aset kejahatan ya terkait dengan narkotika, maka dijuntukan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ya. Karena apa? Ternyata Nur ini, selebgram ini bukan kaya atau hidup mewah dari hasil kerja keras. Ternyata dugaan pihak kepolisian ini berasal dari tindak pidana penjualan narkotika. Ya, dia bisa memiliki barang-barang mewah, bisa beli mobil mewah, ternyata dari hasil tindak pidana narkotika. Jayadi menerangkan Nur berperan menampung hasil penjualan narkoba. Bayangkan aja. Si Nur selebgram ini menampung hasil penjualan narkoba yang kemudian dibelanjakan dalam bentuk kendaraan dan barang-barang bermerek, serta pembelian aset berupa tanah dan bangunan. Nah, inilah dia. Jadi dijual narkoba oleh si S, suaminya. Dapat uang itu, ya ditransferlah sama si Nur. Oleh si Nur, ya uang itu dibelikannya aset berupa tanah. Itulah namanya tindak pidana pencucian uang. Ya, seolah-olah uang itu hasil dari kerja keras. Padahal uang itu berasal dari penjualan narkotika yang terjadi seperti itu. Jadi itulah tindak pidana pencucian uang. Uang yang berasal dari kejahatan dimasukkan ke bank, dibelikan aset, apakah berupa mobil mewah, tanah, dan lain sebagainya. Sehingga nanti hasilnya itu seolah-olah berasal dari yang halal. Nah, inilah dia si Nur nih. Ya, sudah dibelikan barang-barang mewah, termasuk juga tanah dan bangunan. Setelah ditangkap dia, polisi mengamankan aset-aset berupa kendaraan, diantaranya mobil Alphard, mobil Hilux, termasuk juga HR-V dan beberapa kendaraan lainnya ya. Jadi beberapa kendaraan lainnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian juga. Ya, ini mobil-mobil mewah semua ternyata hasil dari kejahatan penjualan narkotika. Aduh, tobat lo. Jualan-jualan narkotika. Hancur anak bangsa kau bikin. Ya, harapkan nanti si S ini, suami itu hukum mati. Jangan ada lagi apa? Hukum mati. Rusak negara dibikin orang ini. Selain itu, lanjut Jayadi, pihaknya menyita aset lain milik Nur berupa beberapa tas mewah. Nilai keseluruhan aset Nur Utami yang telah disita mencapai miliaran rupiah. Bayangkan, miliaran rupiah coy. Ya, jual narkotika, bayangkan 1 gram narkotika tuh udah berapa? Aku nggak tahu juga, nggak pernah pula beli kan. Graman itu udah mungkin ratusan ribu. Bahkan kalau yang aslinya mungkin udah jutaan. Kalau asli narkotika aslinya bisa jutaan. Kita nggak tahu lah yang di pasaran berapa itu, karena awak pun tak pernah mengetes itu. Ya, sudah miliaran disita oleh pihak kepolisian aset-asetnya. Barang-barang merek lain yang dipakai ini mungkin si Nur ini gaya-gaya di di media sosial ya, yang disita oleh Mabes Polri antara lain tas LV, Louis Vuitton, ya, Hermes, dan beberapa jenis barang lainnya, ya, yang sering-sering mungkin digapakan lah gitu ya, udah disita oleh Mabes Polri. Jadi aset yang disita ini saya yakin lebih dari sini lagi. Pasti Mabes Polri akan mendapatkan lain.
Kalau yang tersita sampai saat ini sudah mencapai 6-7 miliar. Ya, hasil penjualan narkotika yang dibuat atau yang dibelikan barang-barang mewah dan juga tanah dan bangunan serta mobil-mobil. Namun menurut Mabes Polri, aset tersebut diperoleh dari pencucian uang penjualan narkoba Freddy Pratama, ya, dari Freddy ke S, ya. Habis itu S ngasih ke Nur. Menurut Jayadi, saat ini penyidik juga masih menelusuri aset-aset lain milik Nur Utami yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang jaringan narkotika tersebut. Mudah-mudahan segera tertangkap semuanya jaringan, apalagi narkotika. Selesai itu barang. Dengan penangkapan Nur, semakin menambah panjang daftar selebgram tanah air di kasus jaringan narkoba Freddy Pratama. Sebelumnya, ya, ini yang saya bilang tadi, ternyata jaringan Freddy Pratama sudah masuk ke sendi penegak hukum pihak kepolisian. Ya, sebelumnya Polda Lampung menetapkan selebgram Adelia Putri Salma sebagai tersangka. Ini Lampung menangkap selebgram Adelia Pratama. Dari situ terjadi pengembangan oleh pihak kepolisian. Sama halnya dengan Nur Utami, Adelia Putri Salma kerap memamerkan kemewahannya di media sosial. Duit dari hasil kejahatan yang suami digunakan oleh Nur untuk kehidupan berfoya-foya. Ya, itu ada Adel, ada si Nur, dibuat untuk foya-foya, ya, supaya menyamarkan hasil tindak pidana pencucian uang. Freddy Pratama, ya, adalah jaringan atau gembong narkoba yang sering disebut dengan istilah Casanova. Ya, jadi Freddy Pratama ini bisa dibilang Casanova lah namanya atau yang lainnya. Freddy Pratama disebut menguasai jaringan narkoba wilayah Indonesia dari barat hingga timur. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa. Freddy Pratama memiliki 2 kaki tangan yang dipercaya mengelola keuangan hingga distribusi narkoba. Bayangkan aja, dia bikin pengelola keuangan itu bak perusahaan. Ya, seperti dia mengelola perusahaan. Ada yang mengelola keuangannya, akuntingnya, ada yang bagian mendistribusikan barang-barang haram tersebut. Bayangkan ini harus dihukum mati nanti udah nyampe ini. Kayak Freddy apa dulu ya? Ada juga Freddy juga. Ya. Itu udah tembak mati. Ini lagi Freddy Pratama. Mudah-mudahan tangkap, bongkar semua jaringan, tembak mati lagi. Bareskrim Polri saat ini masih memburu sindikat narkoba terbesar di Indonesia, Freddy Pratama. Buron itu diduga berada di luar negeri, ya. Jadi di luar negeri mengendalikan jaringan narkotikanya. Polisi juga mempublikasi gambar wajah buron tersebut dalam konferensi pers di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada tanggal 12 September 2023 hari Selasa minggu lalu. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan Freddy memiliki banyak nama samaran, di antaranya nama si Freddy banyak kali. The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit, ya. Mungkin ini istilah-istilah mereka di lapangan. Kalau mau ketemu sama bos atau si Freddy Pratama dibilang Airbag, Casanova, dan lain-lain lah. Mojopahit. Ngeri si Freddy. Saat ini Freddy dikatakan mengendalikan jaringan narkoba di Indonesia dari tempat persembunyiannya di Thailand. Ya, bayangkan Thailand itu memang tempatnya narkotika ya di kawasan Asia Tenggara. Saya waktu ke Thailand kira-kira bulan 4 kemarin itu
Bayangkan di Thailand saja sekarang ini, penjualan narkotika itu sudah terang-terangan. Di pinggir jalan, mobil-mobil menjual narkotika. Makanya orang-orang bule yang mau menikmati narkoba itu pergi ke Thailand sekarang ini. Ya, sekarang Thailand tuh saya nggak tahu udah gimana itu parahnya. Waktu saya berkunjung ke Thailand, di depan hotel saya tuh mobil-mobil berbentuk bukan mobil box, ya mobil kayak ya minibus kecil begitu, dimodif, tapi dijual di situ narkotika, bentuk ganja dan lain sebagainya, opium. Bayangkan aja, ngeri itu negara, ya. Dilegalkan penjualan narkotika di Thailand. Makanya si Freddy Pratama itu bersembunyi di Thailand, ya. Kita berharap Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan polisi di Raja Thailand untuk menangkap Freddy Pratama. Adapun pengungkapan sindikat ini cukup rumit lantaran berupa organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama. Udah seperti perusahaan ya. Dalam upaya membongkar sindikat saat ini, polisi sudah menangkap 39 orang. Baik, sudah 39 orang. Ini saya yakin hanya masih pimpinan-pimpinannya, belum lagi anak buahnya. Lebih dari sini nanti saya yakin polisi akan menangkap. Ya, mendapatkan jaringan si Freddy. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi bersama Polri dengan Royal Malaysia Police. Ya, Polri bekerja sama dengan Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, ya, dari polisi Thailand, hingga US DEA, ya, kepolisian Amerika khusus mencegah atau menangkap bandar-bandar narkotika. Penangkapan 39 dalam operasi ini dilakukan sejak Mei 2023. Ya, sudah sejak Mei 2023 sudah dipantau kepolisian. Jumlah barang bukti yang diamankan sejak pengungkapan kasus ini, ya, sejak 2020 berjumlah 10,2 ton sabu. Gila coy. Udah 10,2 ton sabu yang tertangkap. Udah berapa puluh ribu orang nih menggunakan ini di Indonesia. Kalau 10,2 ton. Ya, serta 116.346 butir ekstasi. Ini yang terungkap ya, yang ditangkap oleh kepolisian. Lalu ada 13 unit kendaraan, 4 bangunan, dan sejumlah uang di ratusan rekening. Ya, udah tertangkap narkotika sabu 10,2 ton, 116.000 butir ekstasi, ya. Dari hasil penangkapan itu tersita, ya, barang-barang yang digunakan untuk membantu kejahatan tersebut ada 13 unit kendaraan, 4 bangunan, serta menyita sejumlah uang di ratusan rekening. Kasus narkoba jaringan internasional ini melibatkan perwira polisi, yaitu ex kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasat Narkoba Kepolisian Resort Polres Lampung Selatan. Bayangkan aja, AKP Andri Gustami yang diduga terlibat dalam jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. AKP ikut membackup. Ini orang nggak tahu di mana pikiran dia. Harusnya dia yang menangkap, tapi dia melindungi, bahkan ya ikut meloloskan barang tersebut. Dari penyelidikan polisi, AKP Andri disebut mendapat imbalan hingga 800 juta rupiah karena telah meloloskan 100 kg sabu melalui pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. 800 juta dia loloskan 100 kg sabu. Ini polisi juga harus dihukum mati. Ya,
Jadi nanti hakim, halo Pak Hakim, kalau Anda nanti memutuskan orang, jangan kalau yang kecil-kecil, yang berapa gram, 1 kilo kalian hukum mati. Ya, kayak gini nanti nggak hukum mati. Aduh, di mana rasa keadilan? Banyak korban di masyarakat nanti. Udah 100 kilogram, ada tontonan ini. Ayo Pak Hakim, hukum mati. Ya, Helmi menegaskan tindakan tersangka Andri diberikan sanksi tegas. Ini si AKP tadi ya, oleh Polri berupa pemecatan secara tidak hormat. Cocok, bukan hanya pecat. Masukkan dia, nanti hukum mati juga. Selain itu, pihaknya masih akan mendalami keterangan Andri untuk membongkar jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Inspektur Jenderal Helmi Santika membenarkan adanya imbalan yang diberikan kepada AKP Andri Gustami dari jaringan internasional peredaran narkoba tersebut. Meski tidak langsung menyebut AKP Andri Gustami mendapatkan imbalan 800 juta, Helmi menyebut imbalan atau kisaran harga diberikan per 1 kilogramnya, per 1 kilogramnya dibayar jaringan itu. Artinya, kira-kira kalau 1 kilo dia 800 juta, berarti 1 kilogramnya 8 juta dia dapat untuk meloloskannya. Ini ya, menurut Helmi, jaringan Freddy Pratama memberikan imbalan hingga 8 juta per kilogram untuk setiap sabu yang berhasil diloloskan oleh AKP Andri Gustami. Dari keterangan Helmi, selama 2 bulan AKP Andri Gustami diduga telah menerima bayaran sebesar 800 juta untuk 100 kg sabu yang lolos. Gila, rusak. Ya, rusak negara ini. Narkotika sudah masuk kepada sendi-sendi hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian. Ya, terus apa sih? Kenapa orang seperti si Nur tadi masuk, asetnya itu disita dari hasil tindak pidana pencucian? Di sini kami bahas, ya. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering yang berasal dari transaksi perdagangan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang tertuang di Pasal 112, Pasal 113, Pasal 101, Pasal 3, dan Pasal 136 yang berbunyi, ya, dengarkan ini kawan-kawan, biar Anda tahu kenapa masuk, ya, si Nur tadi itu dari hasil narkotika. Itu namanya tindak pidana pencucian uang. Pasal 112 mengatakan ayat 1 gini. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Pasal 113 ayat 1. Ya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Ayat 2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 gram atau melebihi 5 gram, batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Jadi si Freddy, ya,
Si S, suami si Nur yang berada di Thailand tuh, kalau ditangkap, tuntut hukuman mati. Hakim putus hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa. Jangan kau kasih-kasih ini, udah nggak jelas nih. Berapa ton sudah narkotika masuk dan berapa ribu orang sudah mengkonsumsi narkotika ini. Sementara pada pasal 101 ayat 3 terkait dengan tindak pidana pencucian uang dikatakan ini, seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas. Ya, yang tadi dipakai si Nur itu dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. B. Upaya rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 136, narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk negara. Jadi apa yang diambil oleh kepolisian dari Nur nanti akan disita untuk negara lalu dijual, hasil penjualannya dipakai untuk merehabilitasi korban-korban narkotika. Ya, makanya mereka diambil TPPU supaya uang-uang itu tidak dibuat lagi untuk bermewah-mewah. Ya, mudah-mudahan semua ini terbongkar. Janganlah engkau bergaya-gaya selebgram ternyata kau hanya hasil narkotika. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini terkait dengan selebgram yang ditangkap oleh pihak kepolisian bergaya-gaya ternyata dari hasil penjualan narkotika. Bagi para penonton channel itu Fernando DiCaprio yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, beri komen. Ya, kalau ada apa, berikan like, jempol Anda. Kalau Anda menyukai berita ini, share kepada teman-teman Anda supaya mereka juga tercerahkan. Karena channel YouTube Fernando DiCaprio ini channel politik dan hukum, bukan channel gosip-gosip, menggosip-gosip orang yang tidak jelas. Ya, ini benar-benar mendidik Anda supaya lebih mengetahui bagaimana politik dan hukum di Republik Indonesia. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada siang ini. Tetap semangat, ya. Stay tune terus di channel YouTube Fernando DiCaprio untuk video-video yang selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.